Bintang Repsol Honda Marc Marquez mampu tampil kuat selama akhir pekan Grand Prix Jepang sejak menjalani operasi lengan kanan atas keempatnya awal Juni lalu. Pada Jumat, ia mencetak waktu lap yang kompetitif di Track Ring Mobility Resort Motegi dalam latihan bebas pertama FP1, menyelesaikannya di urutan ke-6 dan berjarak sekitar 0,1 detik dari P1. Lalu pada Sabtu yang basah, Marquez bersinar. Ia pembalap tercepat dalam FP2. Kinerja pemilik 6 titel kelas MotoGP berlanjut di kualifikasi. The Baby Alien mengklaim pole pertamanya sejak 2019. Dalam balapan minggu, tanggal 25 September tahun 2022, yang berlangsung 24 lap, dengan kondisi track ring, ia tetap dapat menjaga performa. Marquez menyelesaikan lomba di P4, hasil yang memuaskannya dan Honda. Perlu diingat, GP Jepang adalah balapan kedua rider 29 tahun itu usai menepi guna menjalani pemulihan pasca operasi. Marquez melewatkan 6 lomba sebelum comeback di Aragon, akhir pekan lalu. Saya benar-benar sangat senang, terutama karena ini adalah balapan yang solid serta konsisten, dan yang lebih penting, saya tidak merasakan sakit sepanjang lomba, ujar Marquez dengan sumringah. Lengan saya memang terasa lamban, saya lelah di akhir race, tetapi tidak ada yang sakit, tentu penting karena itulah saya bisa menyerang Miguel Oliveira di 2 lap terakhir. Sebelum operasi lengan kanan atas keempat, saya selalu kesakitan pada fase akhir balapan. Akibatnya, selalu sulit menjaga fokus. Hari ini saya lelah, meskipun begitu saya memiliki semuanya di bawah kendali. Dengan hasil seperti ini, bahkan dalam latihan, kepercayaan diri saya meningkat. Secara bertahap saya menjadi lebih tenang. Satu-satunya yang disesali Marc Marquez dari balapan minggu di Motegi, yakni memilih ban belakang soft. Ia berencana untuk menyerang di tahap awal, tetapi justru dapat masalah kecil di lap pertama. Akibatnya, saya kehilangan banyak waktu, banyak pembalap menyalip saya, ungkap The Baby Alien. Untungnya, saya kemudian bisa mengubah mapping, jadi problemnya hilang. Itu isu kecil, namun ketika Anda berada dalam grup yang ketat, efeknya besar. Lalu, apakah Marquez merasa sudah mendekati kondisi 100% secara fisik? Sang rider menggeleng, untuk 1 lap, saya bisa berkendara seperti yang saya bayangkan. Tetapi saat menghadapi momen mengejutkan, misal getaran motor ketika mengerem atau mengubah arah, saya masih kesulitan. Saya masih bisa memperbaiki dan meningkatkannya. Kita juga tidak boleh lupa bahwa ini baru balapan kedua sejak saya kembali, tambah pemilik nomor 93 tersebut. Sementara itu Marc Marquez merupakan juara dunia 6 kali MotoGP baru saja menyelesaikan race ke-150-nya di kelas primer. Pada peristiwa tersebut, Marquez berada di posisi 1 untuk dapat menandai dirinya dengan podium ke-100. Marc Marquez berhasil menyelesaikan balapan dan berada pada posisi keempat di MotoGP Jepang 2022. Jika saja ia bisa menyelesaikan balapan 1 posisi lebih baik, itu akan menjadi podiumnya yang ke-100 karena sejauh ini MM93 sudah mengantongi 99 podium kemenangan di MotoGP. Posisi finish keempat pembalap Repsol Honda itu terjadi usai ia gagal finish dalam balapan sebelumnya di Aragon, yang merupakan comeback-nya setelah absen karena cedera yang dideritanya. Marquez finish keempat di Motegi dari posisi start terdepan alias pole. Buat Marc Marquez, pole-nya di Jepang sekaligus mengakhiri puasa 1071 hari tanpa start pertama, lagi-lagi akibat terkendala karena cedera. Pole Marquez di Motegi merupakan yang ke-63 dalam kariernya di MotoGP. Menilik kembali jumlah race-nya di kelas MotoGP sejauh ini, Marc Marquez punya persentase 42% selalu memulai balapan dari posisi terdepan. Jumlah 63 pole-nya sendiri sudah menjadi rekor terbanyak di kelas primer, dengan 63 pole position di kelas 500cc MotoGP. Marc Marquez mengungguli sosok-sosok legendaris macam Nick Duhan 58 dan Valentino Rossi 55 di posisi kedua dan ketiga. Di grid aktif MotoGP saat ini, ada Fabio Quartararo yang mengekor dengan jarak cukup jauh berkat raihan 16 pole sejauh ini.